Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gima Andika Randi Akbar dengan NIM 210810201064. Di sini saya akan menjelaskan tentang multinational capital budgeting atau anggaran perusahaan multinasional. Oke, uh, penganggaran modal suatu proyek perusahaan multinasional dapat dilakukan dari dua perspektif yang berbeda tergantung pada struktur perusahaan dan keputusan manajemen. Perspektif tersebut dibagi menjadi dua, yakni perspektif anak perusahaan dan perspektif perusahaan induk. Dalam perspektif perusahaan perspektif anak perusahaan, di dalam beberapa kasusnya anak perusahaan yang mengelola proyek dapat memiliki otonomi finansial yang signifikan. Dalam hal ini, anak perusahaan dapat bertanggung jawab untuk menyusun dan mengelola anggaran modal mereka sendiri. Mereka dapat mengajukan proposal anggaran kepada perusahaan induk yang kemudian akan mengevaluasi dan menyetujui atau menolaknya. Jika disetujui, perusahaan induk mungkin akan memberikan sebagian atau bahkan seluruh dana yang diperlukan untuk proyek tersebut kepada anak perusahaan sesuai dengan beberapa pertimbangan tentunya yang telah diseleksi dan disetujui oleh perusahaan induk tersebut. Kemudian jika berkaca dari perspektif perusahaan induk, pada kasus lain terutama ketika proyek multinasional memiliki dampak yang signifikan terhadap operasi dan strategi perusahaan secara keseluruhan, perusahaan induk mungkin memiliki kendali penuh atas penganggaran modal. Dalam hal ini, perusahaan induk akan mengalokasikan dana dari sumber daya yang tersedia dalam perusahaan untuk membiayai proyek tersebut. Anak perusahaan yang bertanggung jawab atas proyek tersebut kemudian dapat diberikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan proyek. Dari perspektif tersebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan arus kas setelah pajak neto antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Yang pertama ialah tarif pajak dalam anggaran MNC, multinational corporation, itu dapat bervariasi tergantung pada negara atau yuridis tempat MNC beroperasi. Beberapa di antaranya yakni tarif pajak negara asal atau home country. Apa itu tarif pajak negara asal atau home country? Adalah tarif pajak yang dikenakan oleh negara asal MNC, yaitu negara di mana perusahaan induk MNC berbasis atau terdaftar dapat berbeda dari tarif pajak yang dikarenakan di negara-negara di mana anak perusahaan MNC beroperasi. Kemudian yang kedua ialah tarif pajak negara tujuan. Setiap negara di mana anak perusahaan MNC beroperasi memiliki tarif pajak yang berbeda-beda. Negara tujuan dapat menentukan tarif pajak yang berlaku untuk keuntungan yang dihasilkan oleh anak perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka. Yang ketiga ialah kebijakan pajak pemotongan atau withholding tax. Beberapa negara menerapkan withholding tax terhadap aliran pendapatan tertentu yang keluar dari negara tersebut. Ini dapat berlaku untuk pembayaran dividen, bunga, royalti, dan pembayaran lainnya yang dilakukan oleh anak perusahaan MNC kepada perusahaan induk di negara asal. Kemudian yang keempat ialah insentif pajak. Beberapa negara dapat menawarkan insentif pajak kepada MNC untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Insentif ini dapat berupa pengurangan tarif pajak, pengurangan atau penangguhan pajak untuk periode tertentu, atau bahkan fasilitas pajak lainnya yang dirancang untuk menarik MNC multinational corporate ke negara tersebut. Kemudian yang kedua dari faktor-faktornya yakni pembatasan atau pemulangan laba yang kedua yakni pembatasan atau pemulangan laba
Dalam anggaran MNC merujuk pada aturan, kebijakan, atau peraturan yang mengatur repatriasi atau pemulangan laba yang dihasilkan oleh anak perusahaan MNC dari negara tujuan ke perusahaan induk di negara asal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembatasan pemulangan laba dalam anggaran MNC itu seperti kebijakan pajak negara tujuan, kontrol modal, kebijakan investasi asing, serta kondisi ekonomi dan mata uang. Kemudian yang ketiga ialah fee administrasi yang berlebihan. Pada anggaran MNC, fee administrasi yang berlebihan dapat terjadi dalam beberapa situasi, baik karena praktik internal perusahaan maupun karena faktor eksternal. Beberapa kemungkinan penyebab fee administrasi berlebihan dalam anggaran MNC yakni struktur organisasi yang rumit, kemudian kurangnya sentralisasi atau standarisasi, kemudian layanan eksternal yang mahal, dan kurangnya proses evaluasi dan kontrol, serta beberapa faktor eksternal. Beberapa di antaranya seperti peraturan pajak yang kompleks, biaya komplain yang tinggi, atau fluktuasi mata uang juga dapat berkontribusi terhadap fee administrasi yang berlebihan dalam anggaran multinational corporate. Kemudian faktor yang keempat yakni pergerakan dari nilai tukar. Oke, saya akan berikan contoh. Bullseye Corporation adalah sebuah multinasional corporate yang berbasis di UK, memiliki anak perusahaan di Meksiko yang memproduksi dan menjual alat-alat pertanian. Bullseye percaya kepada anak perusahaannya dapat juga mengembangkan bisnis dari perbaikan alat pertanian. Proyeksi dan data-data yang relevan berikut diperoleh bagi tujuan analisis. Yang pertama yakni investasi awal diperkirakan akan berjumlah 9,5 miliar peso atau 9,5 juta berdasarkan kurs yang berjalan sebesar 0,001 per peso. Kemudian yang kedua, bisnis baru ini diestimasi menghasilkan 5 juta peso per tahun selama 4 tahun. Bisnis ini akan dijual setelah 4 tahun. Pemerintah tamu akan mengakuisisinya tanpa kompensasi kepada Bullseye, tetapi pemerintah tamu tidak mengenakan pajak atas laba yang dihasilkan oleh proyek baru ini, walaupun tetap mengenakan withholding tax sebesar 20% atas setiap dana yang dipulangkan ke induk di UK. Pemerintah UK akan memajaki setiap laba dolar yang diterima induk dari perusahaan dengan tarif 20%. Required rate of return dari proyek baru adalah 18%. Tingkat pengembalian yang diinginkan ini didasarkan pada kondisi ekonomi berjalan, struktur modal perusahaan, dan risiko dari proyek. Perkiraan nilai tukar peso itu sudah ditentukan. Kemudian input bagi penganggaran modal MNC ada 11, yakni investasi awal, permintaan konsumen, harga jual, biaya variabel, biaya tetap, usia dari suatu proyek, kemudian nilai sisa atau nilai likuidasi, kemudian restriksi transfer dana, kemudian undang-undang perpajakan, nilai tukar, dan required rate of return. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Terima kasih.